Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 36. Sedang apa kalian berdiri di depan kamarku dan membuat keributan? Kirana berdiri dengan wajah kesal. Ternyata, sejak tadi yang terdengar ribut di depan kamarnya, adalah dua perempuan tidak tahu diri. Dan mau apa mereka? Laudia dan Omaranti juga kaget, Kirana berdiri dengan wajah kesal. Ada semburat wajah senang pada Laudia. Dia menatap Omaranti, seolah memberi isyarat ini saatnya beraksi. Kalian sedang apa di depan kamarku? Suara Kirana meninggi. Kemudian, Laudia tanpa basa-basi menyeret Kirana keluar. Dia menarik tangan Kirana, lalu membawanya turun ke bawah. Kirana diperlakukan seperti itu pun kaget, dia menarik tangannya untuk menolak. Apa yang kamu lakukan, Laudia? Mau apa kamu menarik tanganku? Aku ingin memberimu pelajaran perempuan kampung. Heh, apa salahku? Kamu marah aku bersama dengan Mas Brian? Atau kamu marah pada Mas Brian karena telah menolakmu? Diam kamu. Oma, cepat dorong perempuan kampung ini turun. Dia harus dipaksa turun, dan disuruh pergi dari rumah ini. Teriak Laudia. Hei! Apa hakmu di rumah ini? Kamu tamu, tapi kamu seolah seperti pemilik rumah suamiku. Perempuan tidak punya tata krama dan tidak tahu diri. Plak! Laudia menampar pipi Kirana dengan keras. Sampai Kirana memiringkan wajahnya karena tamparan tadi. Benar-benar Laudia tidak tahu diri, dan tidak punya tata krama. Laudia, cukup. Apa kamu berubah pikiran, dan akan membela gadis kampung ini, hah? Teriak Laudia. Bukan begini caranya. Dan lagi pula, kamu bukan siapa-siapa di rumah ini. Yang ada hak di rumah ini itu saya. Kata Omaranti membalas teriakan Laudia. Laudia pun merah padam. Matanya nyalang dan nafasnya memburu, karena rasa kesal dan marah dibentak oleh Omaranti. Tapi dia diam saja, kembali menatap Kirana dengan tajam. Dan Oma akan melakukan apa pada perempuan ini? Tanya Laudia. Kita seret dia keluar, dan suruh untuk mengepel lantai ini. Itu lebih baik, karena seharusnya pekerjaan itu yang dia lakukan. Bukan malah enak-enakan jadi nyonya di rumah ini. Ayo sekarang tarik tangannya dan bawa dia ke bawah, kata Omaranti. Laudia pun menurut, dia kembali menarik tangan Kirana. Kirana berusaha melawan, namun sepertinya tenaganya berkurang, dan kepalanya terasa pusing bukan main. Dia pun terhuyung, tangannya berpegangan di pegangan tangga. Agar bisa menahan tarikan tangan Laudia di tangannya. Namun, Omaranti pun membantu Laudia menarik tangan Kirana. Mau tidak mau Kirana akhirnya terbawa juga. Di undakan tangga kedua, Kirana tiba-tiba perutnya mual. Dia ingin menyemburkan apa yang ada di dalam mulutnya, dan dia muntah. Hueek! Sialan, perempuan kampung. Kamu mengotori bajuku, hah? Teriak Laudia. Kirana tidak tahu lagi, dia lemas dan tersungkur ke bawah. Omaranti pun terdiam, dia sepertinya menduga kalau Kirana sedang hamil. Maka pikirannya pun kalap, dia kini yang menarik tangan Kirana, dan akan membawanya turun lalu pergi ke dapur. Ayo kamu cepat bangun, perempuan sialan. Teriak Omaranti. Dia menarik tangan Kirana yang lemah, Kirana hampir terseret ke bawah. Namun sebuah tangan menarik tangan Kirana, dan satu tangannya lagi menampar pipi Omaranti. Omaranti pun kaget, dia marah dan melihat siapa yang berani menamparnya. Dan betapa terkejutnya dia, melihat perempuan lebih tua darinya menatapnya tajam dengan penuh kemarahan. Kamu mau menyiksa menantuku? Apa hakmu di rumah ini, hah? Ucap perempuan itu, yang tak lain adalah ibunya Brian, Nyonya Kalina. Mbak Kalina, kenapa ada di sini? Tanya Omaranti dengan terbata. Seharusnya saya yang bertanya, kenapa kamu ada di rumah anakku? Kamu sudah tidak berhak masuk ke rumah anakku, Ranti. Apa kamu lupa dengan ucapanku, hah? Kata Nyonya Kalina dengan tajam. Tapi, aku sedang menemani cucuku di sini. Aku masih berhak dengan cucuku Michelle, jawab Omaranti. Berhak? Siapa yang berhak? Dan kamu kenapa begitu benci dengan menantuku? Dia salah apa sama kamu? Apa kamu cemburu karena gadis ini adalah istri dari Brian? Mbak,
Jangan salah sangka. Dia tidak. Cukup. Dari dulu aku tahu kelakuanmu pada anakku. Kamu menyukai anakku, dan kamu terobsesi ingin menikah dengan anakku? Ngaca kamu Ranti, kata Nyonya Kalina dengan tajamnya. Dia benar-benar marah pada besannya itu. Sejak dulu dia tahu, kalau Oma Ranti terobsesi dengan anaknya. Hingga anaknya Risa di rumah sakit, dia malah ke kantor Brian. Entah mengadu tentang apa, namun itu sudah terlihat jelas kalau besannya menyukai anaknya. Laudia yang tadi pergi ke kamar mandi untuk mencuci baju yang terkena muntahan Kirana, kembali lagi dan melihat ada Nyonya Kalina. Ia pun menghentikan langkahnya. Dia takut juga untuk mendekat, namun Mimin dan Nur yang baru sadar pun berteriak. Nona Laudia juga tadi menarik tangan Nyonya Kirana. Nyonya besar, kata Mimin. Nyonya Kalina menoleh ke belakang, dan menatap tajam ke arah Laudia. Dia lalu mengambil ponselnya, dan menghubungi anaknya yang masih di kantor. Tut. Halo, Mam? Brian, kamu cepat pulang ke rumah, ada 2 makhluk jahat yang mau mencelakai istrimu. Cepat pulang. Iya, Mam, aku segera pulang. Klik. Jaga dia, jangan sampai dia pergi dari rumah ini, kata Nyonya Kalina pada Mimin. Dia benar-benar marah pada Oma Ranti dan juga Laudia. Kedua perempuan yang terobsesi pada anaknya membuat kepalanya pusing, sampai menantunya sendiri dianiaya oleh kedua perempuan itu. Kirana pun berusaha bangun, dia mendengar semua ucapan mertuanya. Namun kepalanya benar-benar pusing, dan perutnya terasa mual sekali. Ketika berdiri, tiba-tiba dia kembali terkulai dan pingsan. Nyonya Kirana pingsan, teriak Nur. Semua mata tertuju pada Kirana yang tergeletak di lantai. Nyonya Kalina mendekat dengan cepat, begitu juga Mimin dan Nur. Sedangkan Laudia dan Oma Ranti diam, mereka saling melirik dan berusaha untuk kabur di situasi lengah itu. Mimin yang tahu kalau Laudia dan Oma Ranti mau kabur, dia berteriak kencang. Jangan kabur kalian. Mimin, cepat bantu saya membawa Kirana ke kamarnya. Dia harus dibaringkan ke kasur, biarkan kedua rubah itu pergi. Tapi nanti jangan harap mereka akan selamat dariku, kata Nyonya Kalina. Baik, Nyonya. Nur, Mimin dan Nyonya Kalina menggotong Kirana, untuk naik tangga dan dibawanya ke kamarnya. Kirana pingsan, karena mual dan pusing yang tidak bisa dia tahan. Mereka membawa ke dalam kamar dan membaringkannya ke ranjangnya. Nur segera mengambil air minum, dan juga Mimin segera menghubungi dokter keluarga. Brian segera naik tangga dengan berlari, dia sangat khawatir dengan istrinya. Sampai Morgan bertanya pun tidak dia jawab. Dia masuk ke dalam kamarnya. Di sana, terlihat di sana mamanya sedang memijat kaki Kirana. Nur datang dan meletakkan air minum di meja. Mam, ada apa dengan istriku? Brian masuk dengan berlari dan berteriak menuju ranjangnya. Dia melihat istrinya terbaring tidak sadarkan diri. Nyonya Kalina berusaha menyadarkan Kirana, dengan menempelkan minyak kayu putih ke hidungnya. Setelah beberapa menit dokter pun datang. Dokter lalu mengambil stetoskopnya dan memeriksa Kirana, mulai dari denyut nadinya dan juga detak jantungnya. Lama dokter memeriksa keadaan Kirana. Brian tidak sabar ingin bertanya pada dokter keluarga itu. Bagaimana dengan istri saya dokter? Tanya Brian tidak sabar. Nyonya tidak apa-apa. Hanya lemah saja, tinggal nanti beli alat tes kehamilan saja di apotek. Sekalian membeli vitaminnya juga, jawab dokter. Apa? Maksudnya apa dokter? Tanya Brian bingung. Kamu masih belum mengerti saja. Istrimu hamil, Brian, kata Nyonya Kalina. Apa? Hamil? Jadi istriku hamil, Mam? Iya, jaga dia baik-baik. Aku akan mengurus kedua orang tidak tahu diri itu, kata Nyonya Kalina bangkit dari duduknya. Sementara Brian begitu senang, mendengar kalau Kirana sedang mengandung anaknya. Kirana sendiri masih belum sadarkan diri, dia masih memejamkan matanya. Brian mencium bibirnya berkali-kali, hingga Kirana mengerjapkan mata beberapa kali. Mas, aku kenapa? Tanya Kirana, ketika melihat suaminya masih menciumi bibirnya. Kamu hamil sayang, hamil anakku. Jawab Brian dengan senyum bahagianya. Hamil? Aku sedang hamil? Tanya Kirana tidak percaya. Iya sayang, pantas saja tadi pagi kamu tidak mau turun sama sekali.
Ternyata kamu sedang hamil, kata Brian. Tahu aku hamil dari mana? Tadi dokter datang memeriksamu, dia ditelepon Mimin. Mimin bisa diandalkan sekali dan sigap langsung menelepon dokter. Jadi, kamu tadi diperiksa dan dinyatakan hamil. Kata Brian, sambil mengelus pipi istrinya dengan lembut. Biasanya kan kalau ketahuan hamil, harus pakai alat tes PEKMAS. Dokter juga memakai itu kan untuk mengetahuinya. Ya, tadi Mimin sudah saya suruh membeli alat tes kehamilan. Dan dokter juga sudah mengatakan kalau kamu hamil, apa ucapan dokter tidak bisa dipercaya? Bukan begitu, Mas, tadi aku kan tidak tahu perkataan dokter. Aku mau tahu sendiri kalau aku benar-benar hamil, kata Kirana. Ya udah, nanti tes sendiri di kamar mandi. Tunggu Mimin membawa kemari alat tes kehamilannya, jawab Brian. Loh, Mas kok nggak di kantor? Aku datang di telepon Mama, katanya kamu diapa-apakan sama Mama Ranti dan Laudia. Aku lagi meeting langsung aku tinggalkan begitu saja, takut terjadi sesuatu sama kamu. Sebenarnya setiap ruangan di rumah ini aku pasang CCTV, yang kalau orang mencarinya tidak akan ketemu. Tapi aku belum cek setiap sudut rumah karena sedang meeting. Jadi aku tidak tahu, kalau kamu dianiaya oleh kedua orang tidak tahu diri itu. Maafkan aku sayang, terlambat datang. Kata Brian yang kini memeluk istrinya erat. Iya nggak apa-apa, Mas, untung tadi ada Mama datang. Aku saat itu benar-benar pusing dan perut mual banget, tapi aku sempat melihat mutahanku menyembur di baju Laudia. Rasanya puas banget lihatnya, tapi aku sedang tidak karuan saat itu, kata Kirana. Biar nanti aku periksa cek-ceknya di laptop, tapi laptop aku tinggal di kantor. Dan masalah kedua orang itu biar Mama yang urus. Sudah pasti Mama sangat marah, menantunya diperlakukan seperti itu oleh kedua orang itu, kata Brian. Mas kok, sepertinya tenang banget dengan kedua orang itu? Tanya Kirana. Hukuman Mama lebih sadis daripada aku, sayang. Makanya biar Mama yang mengurus mereka, kalau Mama itu bisa sampai mereka tidak punya apa-apa. Apalagi ada bukti CCTV, kelakuan mereka yang akan diserahkan pada yang berwajib. Kata Brian mengeratkan pelukannya. Dia juga bisa saja menghukum Omaranti dan Laudia lebih kejam lagi. Tapi dia ingat, jika Omaranti adalah omanya Michelle, walau bagaimanapun dia masih punya sisi baiknya. Yang penting dia tidak melakukan pembalasan, tapi mamanya yang melakukan. Brian juga sangat marah, tapi nanti dia akan membuat perhitungan dengan Laudia. Nyonya Kalina melihat besannya sedang merapikan baju-bajunya, untuk segera angkat kaki dari rumah anaknya. Dia benar-benar marah, ketika tahu besannya bersikap kasar pada menantunya. Mbak Kalina, apa tidak kasihan padaku? Tanya Omaranti memelas. Tidak. Aku omanya Michelle, cucumu juga Mbak. Bukan hanya perempuan itu saja yang... Tutup mulutmu. Aku sudah peringatkan sama kamu jangan datang ke rumah anakku lagi, tapi kamu malah datang dan mau mencelakai menantuku? Otak kamu di mana? Kamu itu sudah tua, mau setengah abad sama denganku. Yang perlu kamu pikirkan bukan hanya laki-laki, apalagi anakku yang ingin kamu jadikan suami. Ngaca kamu, Ranti. Cari suami yang seusia denganmu, yang sepadan denganmu. Jangan mengejar laki-laki yang sudah beristri, dan jadi menantumu. Otak kamu itu perlu dibikin ulang, agar lebih cerah lagi pemikiran kamu. Kata Nyonya Kalina dengan kesal. Omaranti hanya diam saja, dia menunduk. Meski dia tidak terima dengan ucapan besannya, tapi dia tidak bisa membantah. Dia hanya berpikir, bukankah cinta tidak mengenal usia? Lalu apa salahnya mencintai menantunya? Salah kamu suka dengan anakku, dia laki-laki yang punya selera lebih baik. Tidak mungkin dia mencari perempuan tua sepertimu. Seharusnya kamu sadar, itu salah. Apalagi kamu menyukai anakku, papinya Michelle, cucumu sendiri. Apa kamu berpikir, jika seandainya apa yang kamu inginkan Brian menikah denganmu, bagaimana dengan Michelle? Otakmu dipakai, Ranti. Jangan egois memikirkan keinginanmu sendiri, kata Nyonya Kalina lagi dengan panjang lebar. Agar Omaranti sadar, kalau perbuatannya itu salah dan tidak perlu dilakukan lagi. Omaranti semakin menunduk, dia benar-benar tidak bisa menjawab apalagi membantahnya. Aku akan mencabut semua pemberian dari Brian untukmu. Aku tidak peduli kamu akan jatuh miskin sekalipun, kata Nyonya Kalina lagi. Mbak kok gitu? Itu juga peninggalan almarhum Risa, jadi itu juga milikku. Bukan Mbak Kalina yang memberikannya untuk Risa,
kata Omaranti. Kali ini dia membantah. Bisa gawat, jika semua apa yang diberikan pada Risa untuknya, kini harus diambil lagi? Itu tidak bisa dibiarkan, pikir Omaranti. Hah, kamu ternyata kelabakan juga, seharusnya kamu itu sadar lebih dulu. Apa yang kamu lakukan pada menantuku, akan berdampak besar pada hartamu dan usaha salonmu. Jangan memikirkan diri sendiri ingin mendapatkan anakku, tapi kamu lupa siapa aku? Yang bisa berbuat apa saja dengan semua usaha salon milik Risa, kata Nyonya Kalina. Kali ini, Omaranti benar-benar terbungkam, dia memang lupa siapa ibunya Brian itu. Perempuan yang mempunyai kekayaan banyak dan bisa melakukan apa saja. Dirinya hanya diangkat derajatnya, karena Risa anaknya dulu dicintai Brian. Dan langsung dinikahi ketika baru lulus sekolah SMA. Pulanglah kamu ke kotamu, dan jangan lagi datang ke rumah anakku lagi. Jika Michelle ingin bertemu dengan omanya, maka nanti supir yang akan mengantarnya ke kotamu. Tapi hanya sehari saja kamu bisa bersama dengan cucumu itu. Aku tidak mentolerir kamu, jika masih saja mengganggu Kirana, kata Nyonya Kalina dengan nada ancaman. Tapi aku tidak sendiri melakukannya, Mbak. Ada Luadia juga yang membuat menantumu itu jatuh juga, kilah Omaranti. Aku tahu, biar Brian yang memberinya pelajaran. Jika masih saja perempuan itu mengganggu menantuku lagi, aku yang akan bertindak langsung. Sama sepertimu, memberinya pelajaran agar tidak lagi mengganggu anak dan menantuku. Setelah berkata seperti itu, Nyonya Kalina pun keluar dari kamar Omaranti. Sedangkan Omaranti semakin lemas dengan segala ancaman besannya itu. Sayang, bagaimana hasilnya? Tanya Brian di balik pintu kamar mandi. Baru juga melepas kainnya, Mas, belum buang air kecil. Sabar kenapa sih, Mas? Bersambung.